Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MDS Arasta dari Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian dalam siklus akuisisi dan pembayaran, verifikasi akun terpilih. Kita masuk ke dalam topiknya, jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Suatu tinjauan mengenai pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi khusus untuk siklus akuisisi dan pembayaran, serta yang umumnya digunakan dalam prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo utang usaha. Masalah yang berkaitan dengan beberapa akun kunci lainnya dalam siklus ini akan dibahas, terutama audit atas properti pabrik dan peralatan, beban dibayar di muka, kewajiban lainnya, laba, dan akun beban. Audit atas properti pabrik dan peralatan. Properti pabrik dan peralatan adalah aktiva yang memiliki umur yang diharapkan lebih dari 1 tahun digunakan dalam bisnis dan tidak diperoleh untuk dijual kembali. Tujuan penggunaan aktiva itu sendiri sebagai bagian dari operasi bisnis klien, dan umur diharapnya lebih dari 1 tahun merupakan karakteristik yang signifikan yang membedakan aktiva tersebut dengan persediaan, beban dibayar di muka, dan investasi. Berikut adalah gambar dari jenis akun lain di dalam siklus perolehan dan pembayaran. Ada aktiva, beban, dan kewajibannya. Klasifikasi akun properti, bangunan, pabrik, dan peralatan, yaitu ada tanah dan peningkatan tanah, bangunan dan peningkatan bangunan, peralatan manufaktur, perabotan dan perlengkapan kantor, kendaraan bermotor dan truk, leasehold, improvement, konstruksi dalam proses untuk properti. Metodologi perancangan pengujian rinci atas saldo untuk akun siklus perolehan dan pembayaran. Di tahap pertama, identifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi akun hutang usaha. Tentukan salah saji yang dapat ditolerir dan menilai risiko bawaan untuk akun hutang usaha. Menaksir risiko pengendalian untuk akun. Masuk ke tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus perolehan dan pembayaran. Masuk ke tahap ketiga, itu merancang dan melaksanakan prosedur analitik untuk siklus perolehan dan pembayaran. Lalu masih di tahap ketiga, merancang pengujian terperinci atas saldo akun untuk memenuhi tujuan audit, saldo terkait prosedur audit, besar sampel, unsur yang dipilih, dan waktu. Tinjauan atas akun yang berkaitan dengan peralatan. Catatan akuntansi yang utama untuk peralatan manufaktur seperti akun properti, pabrik, dan peralatan lain umumnya berupa file induk aktiva tetap. File induk ini meliputi catatan yang terinci atas setiap bagian peralatan dan jenis properti lainnya yang dimiliki. Auditor membedakan cara memverifikasi peralatan manufaktur dengan akun aktiva lancar karena 3 alasan. Yang pertama, biasanya akuisisi peralatan manufaktur jarang dilakukan pada periode berjalan, terutama peralatan berat yang digunakan dalam proses manufaktur. Jumlah setiap akuisisi seringkali material. Peralatan mungkin tetap disimpan dan dicatat dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Dalam audit atas peralatan manufaktur dan akun-akun yang terkait, auditor harus memisahkan pengujian ke dalam kategori berikut. Melaksanakan prosedur analitis. Bandingkan beban penyusutan dibagi biaya peralatan manufaktur kotor dengan tahun sebelumnya. Bandingkan akumulasi penyusutan dibagi biaya peralatan manufaktur kotor dengan tahun sebelumnya. Bandingkan beban perbaikan dan pemeliharaan, beban perlengkapan, dan beban peralatan kecil tahunan dengan tahun sebelumnya. Bandingkan biaya peralatan manufaktur kotor. Memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Perusahaan harus mencatat penambahan pembelian aset tahun berjalan dengan benar, karena aset tetap memiliki dampak jangka panjang pada laporan keuangan. Kesalahan dalam mencatat akuisisi dengan jumlah yang tidak benar akan berdampak pada neraca hingga perusahaan menghentikan menggunakan aset tersebut. Memverifikasi pelepasan atau pembuangan tahun berjalan. Karena kelalaian untuk mencatat pelepasan peralatan yang tidak lagi digunakan dalam bisnis dapat secara signifikan mempengaruhi laporan keuangan. Pencarian atas pelepasan yang tidak tercatat merupakan hal yang penting. Prosedur berikut seringkali digunakan untuk memverifikasi pelepasan. Yang pertama, mereview apakah aset yang baru diakuisisi menggantikan aset yang ada. Yang kedua, menganalisa keuntungan dan kerugian akibat pelepasan aset dan pendapat rupa-rupa dari adanya penerimaan akibat pelepasan aset. Yang ketiga, mereview modifikasi pabrik dan perubahan lini produk pajak-pajak properti
atau penutupan asuransi atas adanya penghapusan peralatan. Yang terakhir, tanya jawab dengan manajemen dan pelaksana produksi mengenai kemungkinan pelepasan aset. Memverifikasi saldo akhir akun aktiva. Dua dari tujuan-tujuan auditor sewaktu mengaudit peralatan manufaktur meliputi penentuan bahwa semua peralatan yang dimiliki ada secara fisik pada tanggal neraca atau eksistensi. Semua peralatan yang dimiliki telah dicatat atau kelengkapan. Pertimbangan utama dalam memverifikasi pengungkapan yang terkait dengan aset tetap adalah kemungkinan adanya rintangan hukum. Auditor dapat menggunakan beberapa metode untuk menentukan apakah peralatan terbebani, termasuk membaca syarat-syarat dalam perjanjian pinjaman kredit, mengirimkan permintaan konfirmasi pinjaman kepada bank dan industri pemberi pinjaman lainnya, melakukan diskusi dengan klien, atau mengirimkan surat penasihat hukum. Memverifikasi beban penyusutan. Beban depresiasi adalah satu dari sedikit akun beban yang tidak diverifikasi sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dalam menentukan hal tersebut, auditor harus mempertimbangkan 4 hal, yaitu umur ekonomis untuk akuisisi masa sekarang, metode depresiasi, estimasi nilai sisa, kebijakan mendepresiasi aset selama setahun, akuisisi dan disposisi atau penghentian. Memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Dua tujuan yang biasanya ditekankan dalam audit atas saldo akumulasi penyusutan adalah akumulasi penyusutan yang dinyatakan pada file induk properti sama dengan buku besar umum. Tujuan ini dapat dipenuhi dengan menguji footing akumulasi penyusutan dalam file induk properti dan menelusuri totalnya ke buku besar umum. Yang kedua, akumulasi penyusutan dalam file induk sudah akurat. Akun peralatan, pabrik, dan akun terkait. Berikut adalah tabel jurnalnya. Audit beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, beban yang ditangguhkan dan aktiva berwujud adalah aktiva yang umurnya bervariasi dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Hal tersebut termasuk sewa dibayar di muka, biaya organisasi, pajak dibayar di muka, paten, asuransi dibayar di muka, merek dagang, beban yang ditangguhkan, dan hak cipta. Contoh audit atas asuransi dibayar di muka akan digunakan sebagai representatif akun kelompok ini karena asuransi dibayar di muka ditemukan pada sebagian besar audit. Hampir semua perusahaan memiliki beberapa jenis asuransi. Masalah yang umumnya dihadapi dalam audit asuransi dibayar di muka merupakan hal yang umum dibagi kelas akun ini. Tanggung jawab auditor untuk review cakupan asuransi merupakan pertimbangan tambahan yang tidak ditemukan pada akun lainnya dalam kategori ini. Tinjauan terhadap asuransi dibayar di muka. Karena sumber debit dalam akun aset adalah jurnal akuisisi, pembayaran premi asuransi sebagian telah diuji dengan menggunakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akuisisi serta pengeluaran kas. 2. Pengendalian internal. Pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dapat dengan mudah dibagi dalam 3 kategori. Pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi, pengendalian terhadap register akuntansi, dan pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. 3. Pengujian audit. Dalam audit atas asuransi dibayar di muka, auditor memperoleh skedul dari klien yang mencantumkan setiap polis yang berlaku. Informasi tentang polis termasuk nomor polis, jumlah cakupan, dan premi tahunan. Saldo awal asuransi dibayar di muka. Pembayaran premi polis, jumlah yang dikenakan ke beban asuransi, dan saldo akhir asuransi dibayar di muka. 4. Polis asuransi dalam skedul asuransi dibayar di muka memang ada, dan polis yang ada telah dicantumkan, atau eksistensi dan kelengkapan. Pengujian atas eksistensi dan pengabaian polis asuransi yang berlaku dapat dilakukan pada skedul asuransi dibayar di muka klien dengan salah satu dari 2 cara sebagai berikut. 1. Memeriksa sampel faktur asuransi dan polis yang berlaku untuk dibandingkan dengan skedul. 2. Memperoleh konfirmasi informasi asuransi dari agen asuransi perusahaan. 5. Klien memiliki hak atas semua polis asuransi dalam skedul asuransi dibayar di muka atau hak.
Biasanya penerima yang disebutkan dalam polis adalah klien, tetapi apabila ada hipotek atau hak gadai lainnya, klaim asuransi mungkin dapat dibayarkan kepada kreditor. 6. Jumlah dibayar di muka pada schedule sudah tepat dan totalnya sudah dijumlahkan dengan benar, serta sama dengan buku besar umum atau keakuratan dan detail tie-in. Pengujian audit untuk memverifikasi keakuratan asuransi dibayar di muka melibatkan verifikasi jumlah premi asuransi, lama periode polis, dan alokasi premi ke asuransi yang belum jatuh tempo. 7. Beban asuransi yang berhubungan dengan asuransi dibayar di muka telah diklasifikasikan dengan benar. Contoh, asuransi kebakaran atas suatu bangunan mungkin memerlukan alokasi ke beberapa akun, termasuk overhead. 8. Transaksi asuransi telah dicatat pada periode yang benar atau pisah batas. Jika auditor mengecek pisah batas akuisisi asuransi, mereka melakukannya sebagai bagian dari pengujian pisah batas utang usaha. Audit kewajiban akrual. Kategori utama akun yang ketiga dalam siklus akuisisi dan pembayaran adalah kewajiban akrual, yang merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Kewajiban serupa lainnya termasuk gaji akrual, pajak gaji akrual, bonus pejabat akrual, komisi akrual, fee profesional akrual, sewa akrual, dan bunga akrual. Verifikasi beban akrual bervariasi tergantung pada sifat akrual dan situasi yang dihadapi klien. Bagi sebagian besar audit, akrual hanya memerlukan waktu audit yang sedikit. Mengaudit pajak properti akrual. 2 yang paling penting adalah 1. Properti yang ada pada skedul akrual sudah tepat untuk mengakrualkan pajak. Kelalaian untuk mencantumkan properti di mana pajak harus diakrualkan akan menyatakan terlalu rendah kewajiban pajak properti atau kelengkapan. Sebagai contoh, salah saji yang material dapat terjadi jika pajak properti belum dibayarkan hingga tanggal neraca dan tidak termasuk sebagai pajak properti akrual. 2. Pajak properti akrual telah dicatat secara akurat. Auditor memerhatikan perlakuan yang konsisten terhadap akrual dari tahun ke tahun atau keakuratannya. Berikut adalah tabel jurnal akun pajak properti yang masih harus dibayar dan akun terkait. Pengujian batas rincian saldo, analisis beban. Auditor harus menganalisis jumlah yang tercantum dalam akun laporan laba rugi tertentu walaupun pengujian yang telah disinggung sebelumnya sudah dilakukan. Analisis akun beban atau expense account analysis melibatkan pemeriksaan auditor terhadap pendokumentasian yang mendasari setiap transaksi dan jumlah yang terdiri dari rincian total akun beban. Umumnya auditor membatasi analisis beban pada akun-akun tersebut dengan kemungkinan adanya salah saji uji material yang tinggi. Sebagai contoh, auditor seringkali menganalisis akun beban reparasi dan pemeliharaan untuk menentukan apakah mereka telah salah mencantumkan transaksi properti pabrik dan peralatan. Beban sewa dan lease guna menentukan kebutuhan untuk mengkapitalisasi lease. Beban hukum untuk menentukan apakah ada kewajiban kontijen yang potensial, perselisihan, tindakan ilegal, atau masalah hukum lainnya yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Prosedur analitis. Prosedur analitis harus dianggap sebagai bagian dari pengujian atas kewajaran penyajian, baik akun neraca maupun laba rugi. Tabel tersebut menunjukkan beberapa prosedur analitis dan salah saji yang mungkin terungkap dalam audit atas akun laba dan beban. Pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Baik pengujian, pengendalian maupun pengujian atas transaksi memiliki dampak yang secara simultan memverifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Berikut adalah gambar dari prosedur analitik untuk akun pendapatan dan beban. Di sini ada prosedur analitik dan kemungkinan salah sajinya. Pengujian atas rincian saldo akun atau alokasi. Beberapa akun berasal dari alokasi atau allocation, data akuntansi, dan bukan data transaksi diskret. Beban semacam itu termasuk penyusutan, depresiasi, dan amortisasi hak cipta serta biaya katalog. Alokasi overhead manufaktur antara persediaan dan harga pokok penjualan merupakan contoh jenis alokasi lainnya yang mempengaruhi beban.
Jenis alokasi lainnya yang secara langsung mempengaruhi laporan keuangan akan muncul karena umur aset yang lebih singkat belum jatuh tempo pada tanggal neraca. Dalam mengaudit alokasi, pengeluaran seperti asuransi dibayar di muka dan overhead manufaktur, dua pertimbangan yang paling penting adalah mengacu pada standar akuntansi dan konsistensi dengan periode sebelumnya. Dua prosedur audit yang paling penting untuk mengaudit alokasi adalah pengujian atas kelayakan secara keseluruhan dengan menggunakan prosedur analitis dan perhitungan ulang hasil klien. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.